Halo semua, bertemu lagi dengan saya Diva Kalista dengan NIM 121250115. Pada video kali ini, saya masih akan membahas mengenai penggunaan Microsoft Word. Saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat cover page, judul bab dan subbab dengan fasilitas heading, cara membuat header pada setiap halaman, cara menggunakan footnote dan endnote, dan cara membuat citasi, daftar pustaka, penomoran halaman, dan daftar isi pada karya tulis atau makalah atau modul pembelajaran. Ikuti terus video ini sampai akhir. Pertama-tama, kita harus menyiapkan makalah atau karya tulis ataupun modul pembelajaran terlebih dahulu. Dan di sini saya sudah menyiapkan karya tulis saya. Untuk pertama-tama, kita akan membuat cover page terlebih dahulu. Untuk membuat cover page, kita pilih menu insert, lalu kita pilih cover page. Lalu di sini akan tampil banyak pilihan, dan kita tinggal memilih saja sesuai dengan keinginan ataupun selera kita. Dan tadi saya menggunakan cover page yang ini. Setelah itu, kita ketik judul dari karya tulis kita. Lalu di bawah sini akan kita ketik author dari karya tulis ini, dan di sini saya mengetik dengan nama saya sendiri. Lalu di bawah sini akan diketik nama company-nya. Saya menggunakan Institut Teknologi Sumatera. Setelah kita membuat cover page, kita akan membuat judul dan subjudul dengan heading. Kita kembali ke menu home, lalu kita pilih title untuk membuat bab satu pendahuluan seperti ini. Lalu kita pilih jenis font yang kita inginkan ataupun sesuai dengan syarat dari ketentuannya. Lalu kita pilih ukurannya, kita bold, lalu kita rata tengah. Untuk membuat judul heading seperti 1.1 ini, kita dapat mengklik heading 1, lalu kita pilih numbering. Dan di sini banyak sekali pilihan. Ini kita tinggal memilih saja sesuai dengan pilihan ataupun selera kita masing-masing. Dan saya menggunakan 1.1. Lalu untuk membuat subjudulnya, misalkan di sini saya menggunakan 2.2 dan titik 1. Kita sama saja seperti tadi, kita menggunakan heading 1, lalu kita pilih jenis font yang kita inginkan, pilih ukurannya, lalu kita pilih numberingnya. Karena tadi saya sudah menggunakan 2.2, maka subjudulnya saya menggunakan 2.2 dan titik 1. Subjudul ini dapat kita custom sesuai dengan pilihan ataupun selera kita. Kita tinggal mengkostumnya saja, kita tinggal mengklik angka berapa yang kita inginkan. Lalu setelah kita membuat judul dan subbabnya, kita akan memakai header pada setiap halaman. Untuk menggunakan header itu cukup mudah. Kita tinggal mengklik 2 kali seperti ini saja, itu sudah muncul tampilan-tampilan header seperti ini. Kita tinggal milihnya saja. Tapi apabila kita ingin menggunakan langkah-langkahnya, kita pilih menu insert, lalu kita pilih header. Dan di sini sudah banyak pilihannya. Kita tinggal memilih sesuai dengan yang kita inginkan. Tadi saya menggunakan header yang ini. Lalu nanti header akan secara otomatis menampilkan seperti ini judul dari karya tulis kita. Karena tadi karya tulis saya
judulnya Keanekaragaman Hayati, maka di sini akan muncul judul karya tulis saya Keanekaragaman Hayati. Lalu setelah kita membuat header, nanti headernya akan redup seperti ini. Itu artinya header kita sudah terpasang. Lalu kita ingin membuat footnote dan endnote dari karya tulis kita. Untuk menggunakan footnote cukup mudah, dan di sini saya menggunakan footnote-nya dengan biodiversity untuk menulis keterangan apa sih biodiversity ini. Nah, kita mengklik reference, menu reference, lalu kita pilih insert footnote. Nanti dia akan otomatis ke bawah seperti ini. Nah, dia akan otomatis ke bawah seperti ini. Karena tadi saya sudah menggunakan footnote-nya seperti ini, yang biodiversity ini. Nah, di sini akan muncul angka yang kita footnote-kan. Untuk melihat keterangannya, kita dapat melihat di bawahnya, ini keterangan dari biodiversity. Perbedaan footnote dengan endnote, kalau footnote itu dia akan terletak keterangannya di bawah dari halaman ini, halaman yang kita footnote-kan. Tetapi apabila endnote itu dia akan terletak pada akhir dari semua halaman ini. Tadi saya sudah mencontohkannya. Tadi saya sudah membuat endnote-nya dengan ini, komunitas. Nah, kalau dia tadi footnote menggunakan angka, maka endnote dia menggunakan angka Romawi seperti ini. Nah, kita dapat melihatnya di sini, angka Romawi. Nah, untuk melihat keterangannya, kita melihatnya ke paling akhir halaman. Nah, endnote terletak pada akhir dari halaman karya tulis kita. Itulah perbedaannya endnote dengan footnote. Untuk menggunakan endnote, kita juga sama saja seperti tadi ya, seperti menggunakan footnote. Nah, kita klik kata yang ingin kita endnote-kan, lalu kita klik insert endnote, nanti dia akan otomatis ke bawah, dan kita akan secara langsung menulis keterangan dari komunitas ini. Setelah kita menggunakan footnote dan endnote, kita akan membuat citasi. Untuk membuat citasi, di sini saya sudah membuat citasinya. Kita menggunakan style IEEE ini. Ini terserah sih, tergantung dari selera ataupun syarat dari karya tulis kita. Saya menggunakannya dengan IEEE. Lalu nanti untuk membuat citasi, kita klik menu reference, lalu kita pilih insert citation. Nah, karena tadi saya sudah membuat citasinya terlebih dahulu, untuk pertama-tama kita menggunakan nanti add new source. Nah, di sini akan muncul tipe source-nya apa? Apakah jurnal atau buku atau artikel? Nah, nanti di sini kita akan menuliskan nama autornya, judul dari jurnalnya, baru nama jurnalnya apa, tahun berapa, halaman berapa, volume keberapa. Lalu kita okekan, nanti dia akan otomatis seperti ini. Setelah kita membuat citasi, kita akan membuat daftar pustaka. Untuk membuat daftar pustaka, itu kita akan membuatnya di halaman paling akhir. Kita klik menu reference juga, lalu kita klik bibliografi.
Nah, di sini akan ada pilihan, terserah ingin menggunakan yang mana. Tadi saya menggunakan reference. Nanti dia akan otomatis memunculkan di sini sesuai dengan sitasi yang sudah kita masukkan terlebih dahulu tadi. Nanti dia akan otomatis menuliskannya seperti ini. Setelah kita membuat daftar pustaka, kita akan melakukan penomoran halaman. Penomoran halaman itu juga sama saja seperti membuat header tadi, hanya saja perbedaannya ini terletak di bawah. Nah, di bawah sini. Kita juga dapat mengkliknya 2 kali seperti ini. Di sini akan muncul footernya. Untuk tahap-tahapnya kita dapat mengklik menu insert, lalu kita pilih footer. Lalu di sini akan ada pilihan-pilihannya. Terserah kita ingin menggunakan yang mana sesuai dengan pilihan kita. Sini saya menggunakan yang bagian author name dengan halamannya. Nanti dia akan otomatis memunculkan halaman dari lembar-lembaran ini. Dan apabila kita tidak ingin cover kita ini juga ikut terheader dan footer, kita klik yang bagian headernya, kita klik, lalu kita checklist yang bagian different first page agar cover page kita tidak ikut terheader dan footer. Lalu setelah kita membuat penomoran halaman, kita akan membuat daftar isi. Karena tadi kita sudah memberikan nomornya, maka daftar isi juga nanti akan otomatis memberikan halamannya. Untuk memberikan daftar isi, kita ke menu reference, lalu kita klik table of contents. Nah, di sini ada banyak pilihan juga. Tergantung kita ingin menggunakan yang mana. Tadi saya sudah menggunakan table of contents. Setelah itu nanti dia akan memunculkan otomatis halaman-halaman dan judul-judul dari karya tulis kita. Apabila kita ingin mengubah tulisan table of contents ini dengan daftar isi, itu juga boleh. Kita dapat menulisnya dengan daftar isi. Ini dapat kita ubah sesuai dengan keinginan-keinginan kita dan apa syarat-syarat dari ketentuannya. Nah, di sini sudah berubah. Di sini sudah tertulis semua, mulai dari latar belakang sampai referensi. Nah, itu dia tutorial dari saya mengenai cara menggunakan Microsoft Word untuk membuat cover page, judul bab, subbab dengan header pada setiap halaman, dan membuat footnote dan endnote, membuat sitasi, daftar pustaka, penomoran halaman, dan daftar isi. Apabila ada kesalahan kata, saya memohon maaf, dan semoga video tutorial ini berguna bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.